Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cemilan yang lagi ngetren banget nih. Biasanya kue ini terdiri dari lapisan-lapisan biskuit dan juga krim keju. Berdasarkan ciri-ciri yang sudah aku sebutkan tadi, teman-teman sudah tahu ya kalau ini adalah biskuit. Tapi biskuit di sini sedikit berbeda karena aku menggunakan brownies crispy sebagai biskuitnya. Dan gak disangka ini hasilnya enak banget. Tentunya perpaduan antara keju dan coklat itu selalu bikin nagih. Bagi yang penasaran gimana cara membuatnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Untuk brownies crispy-nya, ini aku buat sendiri. Aku pakai 200 gram dark coklat kompon, lalu ditambahkan 80 gram margarin. Kedua bahan ini kita lelehkan dengan cara metode double boiler. Di sini kalau teman-teman gak mau repot, bisa menggunakan brownies crispy yang banyak dijual di pasaran ya. Tentunya kekurangannya itu harganya sedikit mahal ya. Jadi bagi yang ingin sedikit berhemat atau yang ingin jualan, bisa menggunakan brownies crispy yang kita buat langsung seperti ini. Setelah coklat dan margarinnya meleleh sempurna, bisa kita dinginkan. Setelah itu kita siapkan wadah, masukkan 2 butir telur. Di sini aku menggunakan telur ukuran sedang. Lalu masukkan juga 100 gram gula halus. Ini aku pakai gula pasir yang di blender. Dan kedua bahan ini kita akan aduk rata hingga gulanya larut sempurna. Setelah gulanya larut seperti ini bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya. Pertama masukkan 100 gram tepung terigu serbaguna. Untuk bahan-bahan keringnya jangan lupa untuk diayak ya agar lebih mudah larut dan tidak ada yang bergerindil. Setelah terigunya masuk, bisa kita masukkan 10 gram atau sekitar 1 sendok makan coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk serta dark coklat komponnya yang berkualitas baik agar rasa brownies kamu makin mantap. Setelah itu, bahan-bahan ini tinggal kita aduk rata. Setelah semuanya tercampur rata seperti ini bisa kita masukkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi dan tentunya sudah lebih dingin ya, tidak terlalu panas lagi. Dan semua bahan ini tinggal kita aduk rata. Dan setelah tercampur rata seperti ini bisa kita cetak. Untuk mencetaknya kita siapkan loyang, ini aku pakai loyang pendek dan lebar ukuran 60 x 40 cm. Lalu lapisi loyangnya dengan baking paper, ini aku pakai baking paper yang sudah ada anti lengketnya ya. Kalau teman-teman menggunakan baking paper biasa yang nggak ada lapisan minyaknya atau lapisan anti lengketnya, teman-teman bisa mengcover permukaannya dulu dengan margarin. Lalu adonannya kita ratakan seperti ini ke seluruh permukaan loyang. Untuk ketebalannya kira-kira 2-3 mm aja itu udah cukup banget. Jangan terlalu tebal karena nanti susah kering ataupun terlalu tipis karena nanti takutnya sering patah. Kalau teman-teman gak punya loyang sebesar ini bisa menggunakan loyang kecil-kecil. Lalu tinggal dibagi rata adonannya dan ratakan di seluruh permukaan loyang. Ovennya sudah aku panaskan terlebih dahulu, lalu bisa kita panggang browniesnya dengan suhu 150-160 derajat Celcius selama 15-20 menit. Untuk apinya ini aku nyalakan api atas bawah ya. Setelah sekitar 20 menit aku panggang, ini aku keluarkan browniesnya dan dalam keadaan hangat seperti ini kita bisa potong-potong. Kita potong-potong sesuai dengan ukuran cetakannya, ini aku pakai cetakan tin wall ukuran 200 ml. Untuk bagian pinggirannya aku ratakan ya jadi rapi. Setelah itu bisa kita potong-potong sesuai dengan ukuran wadahnya. Browniesnya sendiri harus segera dipotong dalam keadaan panas seperti ini agar tidak patah. Nah, untuk memastikan browniesnya kering, bisa kita panggang kembali brownies ini dengan suhu yang sama selama 5-10 menit aja. Tapi untuk waktunya ini fleksibel banget ya teman-teman, bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing. Selain itu juga bergantung dengan ketebalan browniesnya teman-teman. Makin tebal browniesnya, maka akan makin lama waktu memanggangnya hingga crispy. Dan ini sekitar sudah 10 menit aku panggang lagi, jadi bisa kita dinginkan. Untuk hasilnya sendiri, ini kelihatan cakep banget, shiny crust-nya terbentuk. Tapi untuk teksturnya, ini menurutku agak kurang crispy. Jadi mungkin harus ditambah lagi nih waktu memanggang terakhir tadi agar benar-benar crispy. Tapi di sini aku nggak panggang ulang, karena ketika sudah ditumpuk dengan krimnya, ini teksturnya nggak akan berasa lagi. Dan untuk lapisan kejunya, di sini aku pakai 250 gram cream cheese, teman-teman juga bisa pakai spread cheese. Lalu tambahkan 65 ml susu cair dan 80 gram susu kental manis.
Selanjutnya ini aku juga tambahin setengah sendok teh garam tapi nggak ke-record ya. Dan semua bahan-bahan ini tinggal kita mixer hingga lembut. Untuk memixernya sendiri, aku mixer dengan kecepatan rendah, sebentar aja hingga tercampur rata kayak gini. Untuk bahan tambahan krimnya, ini aku pakai 100 gram whipped cream bubuk, lalu tambahkan 200 ml air dingin. Kalau ingin lebih creamy, bisa menggantinya dengan 200 ml susu dingin ya teman-teman. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental dan mengembang. Oh ya, kalau teman-teman menggunakan whipped cream cair, teman-teman bisa menggunakan sekitar 250 ml whipped cream cair. Dan untuk penggunaan susu kental manisnya, teman-teman bisa tambahkan ya, karena whipped cream cair sendiri itu tidak ada tambahan gula biasanya. Setelah whipped creamnya mengembang dan mengental seperti ini, bisa kita masukkan adonan keju yang sudah kita buat tadi. Oh iya, beberapa waktu lalu aku lihat berseliweran resep cheese squid yang menggunakan spread cheese aja, jadi nggak pakai whipped cream sama sekali. Mungkin rasanya bakal ngeju banget ya teman-teman, tapi dengan menambahkan whipped cream di sini rasanya akan lebih light, jadi nggak cepat belenek kita memakan si cheese squid ini. Jika krim kejunya sudah jadi, bisa kita langsung susun kuenya ke dalam wadah. Seperti yang aku udah spill tadi, ini aku pakai wadah tin wall ukuran 200 ml. Untuk bagian dasarnya kita beri browniesnya. Setelah itu lapisi dengan krim kejunya dan lapisi lagi dengan browniesnya. Lalu ulangi proses penumpukan dari kue ini sampai tingginya sekitar 80-90% wadah. Nah, kira-kira seperti ini sudah selesai, bisa kita langsung simpan di dalam kulkas. Lanjut kita lakukan lagi penyusunan cheese squidnya hingga selesai. Untuk satu resep ini kita bisa mendapatkan sekitar 10-11 cup ukuran 200 ml. Oh ya, ketika menyimpannya di dalam kulkas, pastikan cheese squid ini dalam keadaan tertutup ya, agar tidak terkontaminasi baunya. Di sini cheese squidnya akan aku hias dengan glaze coklat. Aku pakai 150 ml susu cair. Susu cair ini akan aku panaskan hingga shimmering. Jangan sampai mendidih banget karena nanti takutnya merusak si susunya. Lalu susu panasnya kita masukkan ke dalam coklat. Tadi aku pakai DCC sekitar 150 gram ya, jadi 1:1. Setelah tercampur rata kayak gini, ini bisa kita masukkan 10 gram margarin atau bisa juga pakai butter. Lalu aduk rata kembali hingga margarinnya meleleh dan semuanya tercampur rata. Nah, ini bisa kita diamkan terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan di atas kuenya. Setelah 2 jam di dalam kulkas, kue akan lebih set kayak gini. Dan langsung aja kita tuangkan glaze ke atas kuenya. Pastikan bagian atas kue semuanya tercover dengan glaze ya. Dan karena di rumahku tuh ada yang suka dengan yang manis coklat kayak gini, tapi juga ada yang suka nggak terlalu manis. Jadi setengahnya ini aku taburkan atasnya dengan taburan coklat bubuk. Oh ya, untuk satu resep glaze yang tadi kita buat itu pas banget untuk sekitar 5-6 cup ya. Setelah itu browniesnya kita bisa hias sesuai dengan selera. Di sini aku pakai sisa brownies yang aku jadikan remahan ya. Dan untuk menghiasnya ini teman-teman bebas melakukan sesuai dengan selera, sesuai dengan kreativitas teman-teman. Dan ini akan aku diamkan lagi di dalam kulkas sekitar 1-2 jam hingga glaze-nya lebih set lagi. Untuk penampakan cheese squid brownies ini cakep banget ya teman-teman. Baik yang dihias dengan coklat bubuk maupun dengan coklat glaze. Dan jangan lupa kalau mau disimpan di dalam kulkas, tutup dulu ya si wadah dari cheese squid ini agar cheese squidnya tidak terkontaminasi dengan bau-bau yang tidak diinginkan. Teman-teman bisa lihat ya di sini hasilnya cakep banget, jadi bakal cocok banget untuk jadi ide jualan terbaru kalian. Nah, sekarang kita cobain yuk. Ini sudah aku diamkan lagi di dalam kulkas sekitar 1-2 jam, jadi sudah lebih set lagi. Untuk teksturnya ini lembut banget, nggak perlu effort untuk menyendoknya. Di sini terlihat ada 3 lapisan ya, brownies dan krimnya. Untuk rasanya sendiri, browniesnya manis nyoklat banget, dipadu dengan krimnya yang super lembut. Karena di sini kita menggunakan campuran keju dan whipped cream, jadi rasanya itu benar-benar creamy dan ada gurih dari kejunya yang benar-benar cocok jika dipadukan dengan coklat. Pokoknya ini nagih banget, gak bakal cukup deh kalau makan 1 cup aja. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin jualan, akan aku hitungkan ya modal dari brownies cheese squid ini.
Yuk langsung cobain buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.